Jangan membuli, jangan salah paham. Bukan berarti saya tidak bisa cari uang di negara sendiri, tetapi ini bentuk rasa syukur selama saya bekerja di Malaysia, ada hasil, ada rezeki, alhamdulillah. Video ini sebagai bentuk edukasi dan inspirasi, bukan tentang pamer atau bukan tentang saya tidak mampu bekerja di negara sendiri. Seperti ini teman-teman, masjid yang ada di Pekan ya, atau di kota kecil yang ada di kampung saya. Alhamdulillah masjidnya sudah cukup lumayan bagus ya. Dulu tidak seperti ini, tapi sekarang pembangunannya sudah pesat. Hari ini belanja di Pekan bersama anak saya, kemudian singgah sholat maghrib di masjid yang ada di Pekan atau kota kecil yang ada di kampung saya teman-teman. Seperti ini suasananya, kalau maghrib juga cukup lumayan ramai. Untuk masjid yang ada di Pekan atau di kampung saya ini tidak memakai banyak kipas angin ya teman-teman. Beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia itu masjidnya banyak kipas angin. Setelah ada kipas anginnya banyak, itu pun juga masih pakai aircon. Itu yang buat saya culture shock ketika saya sholat jamaah masjid yang ada di Malaysia. Kalau di kampung saya masjidnya tidak begitu banyak kipas angin dan juga tidak ada airconnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama istri saya tidak saya ajak ngevlog ya. Kebetulan kali ini baru saja lepas sholat maghrib di masjid tadi, dan kali ini sedang memotongkan rambut anak saya yang mau disunat. Seperti ini suasana kedai gunting rambut yang ada di Indonesia ya. Tadi baru saja lepas berbelanja, langsung singgah ke kedai gunting rambut. Kalau potong rambut di Indonesia itu hanya Rp10.000 teman-teman, atau sekitar Rp3 ya. Kalau di Malaysia kan gunting rambut Rp10 atau sekitar Rp35.000. Tapi kalau di Indonesia cuma Rp3. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan kebetulan kali ini saya juga akan menunjukkan suasana kedai makan yang ada di kampung saya ya, supaya sahabat-sahabatku daripada Malaysia juga bisa melihat seperti apa perbedaannya suasana kampung halaman saya dengan suasana kampung yang ada di Malaysia. Alhamdulillah kali ini berkesempatan vlog bersama istri saya, karena kemarin istri saya itu sibuk jadinya nggak bisa ngevlog bersama ya. Ini pun baru bisa keluar bareng-bareng ya. Sibuk persiapan untuk sunatan anak. Biasanya kalau sunatan anak di Indonesia itu kurang dari seminggu, ibu-ibu dan juga para tetangga lainnya itu sibuk untuk membuat kuih-kuih ya teman-teman. Nanti saya juga akan tunjukkan kuih-kuihnya seperti apa, supaya sahabat-sahabatku dari Malaysia juga bisa melihat ya acara kenduri sunatan yang ada di kampung saya. Oke teman-teman, saya akan menunjukkan kedai makan yang ada di kampung saya itu seperti apa, supaya sahabat-sahabatku juga tahu ya, untuk penonton-penonton daripada Malaysia, Brunei dan juga Singapura. Video ini bukan tentang perbandingan ya teman-teman, tetapi video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat sahabat-sahabatku semua. Kalau di Malaysia namanya kedai gunting rambut ya teman-teman, tapi kalau di Indonesia namanya salon. Jadi kalau kita mau gunting rambut langsung pergi ke salon. Dan ini saya berada di kawasan Pekan ya, atau kota kecilnya. Jadi seperti ini suasana malam yang ada di Pekan di kampung saya. Di sini setiap warung pasti kebanyakan menjual ayam itu ya, ayam goreng sambal atau ayam penyet. Kalau di sini disebut pecel lele. Jadi ciri khasnya itu pecel lele atau pecel ikan keli, sambal ikan keli. Dan di sebelah sini ada warung nasi goreng. Jadi jualan nasi goreng di Indonesia itu seperti ini teman-teman, pakai gerobak. Kebetulan saya pun juga sudah pesan ya. Nanti juga saya akan tunjukkan seperti apa nasi goreng yang ada di Indonesia, apakah sama dengan di Malaysia. Jadi video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan supaya sahabat-sahabatku juga terhibur ya, seperti apa suasana yang ada di Pekan Indonesia. Kebetulan saya pulang merantau dari Malaysia, atau sepulang menjadi TKI di Malaysia, bercuti karena ada hal urusan dengan keluarga ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, jualannya nasi goreng, mie goreng,
Dan harga-harganya berapa nanti saya juga akan tunjukkan ya, supaya sahabat-sahabatku juga bisa saling mengetahui satu sama lain sambil menunggu anak saya yang sedang digunting rambutnya. Jadi seperti ini kedai gunting rambut yang ada di Indonesia, teman-teman. Kalau yang ini laundry ya, teman-teman. Laundry. Kalau di Malaysia kan laundrynya sudah modern ya, tapi kalau di kampung saya itu laundrynya masih manual. Gunting rambut di Indonesia ini memang benar-benar murah sangat ya, teman-teman. Cuma Rp3 atau Rp10.000. Rp10.000, Rp3 ya. Kalau di Malaysia gunting rambut itu sekitar Rp15 ya kalau tak silap, kalau di bandar. Kalau di pekan itu Rp10. Langsung kita makan nasi goreng, teman-teman. Seperti apa nasi goreng yang ada di Indonesia dan harganya berapa kira-kira ya. Karena saya baru pulang merantau dari Malaysia, juga belum tahu ya harganya berapa. Seperti ini, teman-teman, kedai makannya dari samping. Nasi goreng khas Tegal. Langsung. Kalau di pekan kampung saya untuk kedai makannya ya seperti ini, teman-teman. Tidak ada kedai makan yang besar ya, teman-teman. Jadi kedai makannya itu ya sederhana di tepi jalan. Biasanya yang penjual itu menyewa kepada sang tuan rumah ya, yang punya kawasan luas, disewa untuk berjualan. Dan ini dia nasi gorengnya sudah siap. Untuk nasi goreng yang ada di Indonesia memang berbeda jauh dengan nasi goreng yang ada di Malaysia. Kalau nasi goreng yang ada di Malaysia, potongan ayamnya itu besar-besar ya. Untuk harga nasi goreng satu pinggan ini sekitar Rp12.000, teman-teman. Kalau dengan air minumnya sekitar Rp15.000 atau Rp5. Yang membedakan untuk nasi goreng yang ada di kampung saya ini atau di pekan kampung saya ini, ayamnya itu dipotong kecil-kecil sangat ya. Kalau di Malaysia ayamnya itu kan besar-besar banget. Jadi itulah perbedaannya. Kemudian kedai makan di sini itu tidak menjual ayam goreng seperti yang ada di Malaysia, teman-teman. Jadi nasi gorengnya ya seperti ini, sudah tidak ada tambahan lauk apapun. Tapi cukup lumayan enak, teman-teman, dengan harga Rp15.000 atau Rp5 siap dengan airnya. Kalau di Indonesia nasi goreng itu pasti wajib ada kerupuknya ya, teman-teman. Kalau di Malaysia kan jarang ya. Bahkan kalau saya makan di kedai, hampir tidak ada kedai yang menjual kerupuk seperti yang ada di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu kerupuk merupakan wajib ya. Untuk jenis minumannya yang ada di kedai makan di kampung saya ini, minumannya cuma 2 jenis saja, teman-teman. Yaitu Limo es dan TOS. Beda dengan di Malaysia, beraneka ragam jenis minuman. Dan ini saya makan sekeluarga ya, dengan anak dan istri saya di kedai makan yang cukup sederhana. Anak saya ini kalau makan, dia tidak mau menyisakan itu ya, sisa nasi di pinggannya ya. Jadi harus benar-benar licin, sampai betul-betul licin, baru kemudian dia baru puas hati. Dan saya juga membawa kebiasaan yang positif daripada Malaysia. Kalau saya makan di kedai diajak sahabat-sahabat daripada Malaysia, selesai makan, kawan-kawan saya daripada Malaysia itu selalu merapikan pinggannya ya. Jadi pinggan itu dirapikan seperti ini. Dan kebiasaan yang sangat positif ini saya bawa ke Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu kebiasaan yang positif ya. Selesai makan, dirapikan kembali, dibersihkan kembali. Inilah pengalaman yang sangat positif yang saya dapatkan daripada selama saya bekerja dan merantau di Malaysia. Di sini juga banyak aneka jenis makanan ya, teman-teman. Dan di ujung sana ada penjual martabak. Kalau yang ini adalah kedai SIM card ya. Kalau di Malaysia, kalau di Indonesia adalah isi pulsa. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Video ini itu sebagai bentuk informasi dan hiburan. Alhamdulillah hari ini tuh belanja cukup lumayan banyak ya, teman-teman. Karena persiapan untuk acara kenduri sunatan anak saya. Itulah kenapa saya balik kampung, karena ada urusan keluarga, teman-teman. Jadi anak saya itu minta sunat. Alhamdulillah, itu pun saya juga dapat rezeki daripada Malaysia. Bisalah untuk buat pesta kenduri kecil-kecilan.
Alhamdulillahirabbil alamin sudah sampai di rumah. Dan seperti ini teman-teman, persiapan kalau mau sunatan ya. Jadi membuat aneka kuih. Ini ada kuih goyang-goyang ya. Kemudian di sini juga ada kuih angka 8. Jadi kalau mau kenduri sunatan di Indonesia, di kampung, setiap hari itu sebelum seminggu sunat membuat kuih muih teman-teman. Karena nanti ada tetamu yang agak cukup lumayan banyak. Dan alhamdulillahirabbil alamin, selama saya bekerja merantau di Malaysia mendapat rezeki yang tak terduga ya. Alhamdulillah rezeki selalu ada, dan alhamdulillah selama saya bekerja di sana intinya itu selamat dan uangnya berkah. Saya buat sunatan anak saya ini pun juga tabungan hasil saya kerja merantau di Malaysia. Saya kumpulkan sedikit demi sedikit, alhamdulillah terkumpul. Istri di rumah juga pandai simpan uang. Walaupun mungkin tabungan tak seberapa, tapi kalau kita pandai mensyukuri tabungan tersebut, insya Allah akan menjadi berkah. Kalau sunatan di Indonesia itu macam kenduri pesta pernikahan ya teman-teman. Jadi sanak family yang jauh-jauh pun juga dikasih tahu nanti akan dirayakan bersama-sama ya. Jadi datang silih berganti. Biasanya kalau untuk kenduri sunatan nanti saudara-saudara itu juga bawa itulah, intinya bawa kue mui, bawa oleh-oleh lah. Nanti kalau sudah hari sunatannya saya akan tunjukkan videonya seperti apa supaya sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia juga bisa melihat seperti apa kenduri sunatan yang ada di Indonesia. Video ini bukan tentang istilahnya saya memuji-muji tentang negara Malaysia, bukan ya sahabat-sahabatku semua. Masih banyak orang yang salah paham. Padahal di video saya ini cuma menceritakan tentang pengalaman saya merantau bekerja di Malaysia, tapi sering disalahartikan, sering orang tidak paham dengan maksud dan tujuan saya. Intinya seperti itu ya sahabat-sahabatku semua. Kalau kita merantau di negara orang, janji kita kerja dengan secara sah, janji kita tidak buat hal, janji kita jaga adab, jaga sopan santun. Ibaratnya kalau kita masuk bertamu ke rumah seseorang, kalau kita jaga adab, jaga sopan santun, pasti sang tuan rumah juga akan merasa senang ya sahabat-sahabatku semua. Sekali lagi teman-teman, vlog saya itu bukan bahan perbandingan, tetapi menceritakan pengalaman saya selama saya bekerja dan merantau di Malaysia. Alhamdulillah saya bekerja di sana itu dapat rezeki yang cukup lumayan, bisa menabung, bisa buat rumah, bisa buat beli sapi. Saya pun sangat bersyukur ya. Mungkin kalau saya bekerja di kampung sendiri, belum tentu bisa dapat rezeki seperti itu. Ya memang rezeki itu ada di mana-mana. Ya memang cari uang itu tidak hanya di Malaysia saja. Tetapi saya buat vlog ini untuk berbagi informasi, untuk bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin merantau di negara orang, supaya bisa mungkin mencontohi hal-hal positif kecil dari apa yang saya lakukan. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Oke sahabat-sahabatku semua, mudah-mudahan video ini juga bisa membuat sahabatku terhibur dan tentunya bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabatku yang tercinta. Dan kali ini saya itu hari-hari sibuk ya teman-teman, sebab anak itu mau sunatan, jadi kesana kesini kemari, beli barang, beli ini beli itu, bahkan satu hari full itu berjalan terus. Kemudian cari makanan sapi. Kalau pagi-pagi saya itu sudah cari makanan sapi ya. Saya akan tunjukkan videonya supaya sahabat-sahabatku juga bisa melihat aktivitas saya selama di kampung itu ngapain aja gitu loh, atau melakukan kerja apa gitu. Pukul 5 pagi saya itu sudah bangun ya teman-teman. Kemudian bersih-bersih tempat lembu. Setelah bersih-bersih tempat lembu, kemudian saya mengasah mengasah sabit atau mengasah pisau lah untuk pergi ke ladang atau ke sawah. Kebetulan hari ini ada mertua saya yang sedang bekerja di sawah tetangga saya ya. Saya itu disuruh untuk pergi ke sawah ambil makanan lembu. Jadi kalau pagi-pagi saya itu sudah pergi ke sawah cari makanan lembu teman-teman. Inilah aktivitas saya selama saya
sepulang merantau dari Malaysia. Dan seperti ini suasana ladang atau kebun yang ada di Indonesia ketika jam 7 pagi. Jadi belum terlampau panas ya teman-teman. Nanti kalau sudah pukul 10 cuacanya itu beda sangat. Jadi panas cuacanya. Dan akhirnya sudah sampai di sawah ya atau di ladang. Untuk jarak tempuh dari rumah saya sekitar 10 menit saja. Jadi sawah ladang di sini itu dekat dengan rumah saya. Disinilah mertua saya itu bekerja sebagai pemanen itu ya, jagung. Kemudian untuk pokok jagungnya itu nanti akan dikasih atau akan kita ambil lah sebagai makanan lembu. Di sini warga pagi-pagi itu sudah ke kebun ya teman-teman untuk mengambil makanan kambing ataupun lembu. Seperti ini ya suasana kampung yang ada di Indonesia. Dan ini pokok jagung yang sudah kering, sudah siap panen. Jadi nanti saya akan ambil pokok-pokok jagung ini untuk saya bawa ke rumah lembu atau ke itu ya, tempat peternakan. Kemarin juga ada yang berkomentar, "Bang, kenapa tidak dibelikan emas? Kenapa harus dibelikan lembu?" Ya karena kalau lembu itu bisa beranak teman-teman. Jadi warga di sini tuh lebih suka membeli hewan-hewan ternak. Dan ini saya menolong untuk itu ya, memanen jagung yang sudah siap dipanen. Ini kulitnya pun juga bisa dimanfaatkan untuk makanan lembu teman-teman. Dan itu mertua saya. Walaupun sudah saya suruh berhenti untuk tidak jadi pemanen ya, atau tidak jadi buruh kebun, tetapi masih saja dia nggak mau berhenti teman-teman. Katanya kalau berhenti itu badannya sakit-sakit. Mungkin sudah terbiasa ya di kebun, di sawah beraktivitas. Jadinya kalau mungkin disuruh berhenti, badannya katanya tidak itu ya, tidak sesehat kalau beraktivitas. Jadi mungkin karena mertua saya itu sudah terbiasa lah di kebun, di ladang. Dan seperti ini teman-teman, rata-rata yang jadi pemanen kebun atau yang jadi pemanen jagung di kampung saya ini rata-rata orang-orang tua ya yang sudah berumur. Kalau anak-anak muda itu nggak mau teman-teman. Ya karena untuk upahnya itu juga tidak begitu mahal teman-teman. Dan bekerja sebagai seorang petani untuk anak muda sekarang itu agak gengsi ya. Jadi mereka lebih memilih merantau. Kalau saya sebenarnya nggak gengsi teman-teman. Kalau saya itu kerja apa saja saya lakukan. Meskipun saya pulang dari merantau di Malaysia, saya tetap melakukan pekerjaan saya sebagai seorang pekebun ya. Karena di Malaysia pun saya juga seorang pekebun, di kampung juga seorang pekebun. Jadi kalau hidup di kampung itu jam 5 pagi bangun sampai nanti pukul 11 baru rehat ya. Dan ini dia sapi 2 ekor alhamdulillah. Selama merantau di Malaysia sedikit-sedikit ada tabungan lah teman-teman. Jadi video ini bukan tentang pamer atau bukan tentang saya memuji-muji negara tetangga, bukan ya. Jangan disalah-artikan. Tolong jangan disalah-artikan sebab ramai yang menyalah-artikan. Oke teman-teman, semoga sahabatku terhibur dengan vlog kontennya Bang Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.